Rebellion. Yap, entah akan berakhir menjadi 2-0 untuk Dewa atau akan disatu samai dulu oleh Rebellion. Akan berakhir seperti apa? Mari bersama-sama kita saksikan game yang kedua MPL Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Pembuktian riset seperti apa yang akan dijalankan dari Rebellion. Ya, dan ini dia. Kembali apakah Xbox Matilda akan menjadi salah satu mimpi burung untuk Rebellion atau mereka sudah mendapatkan solusi untuk dua hero ini? Mungkin ngelihat dari match up-nya Joy Xbox sebenarnya Joy enak juga sih Om. Buat Dia nikahin ngepok ya. kan, iya dengan Rhythm of Joy, Electrified Beat itu udah lumayan enak lah. Tapi itu dia ya, Chusin dengan lantern flare-nya cukup mengganggu memang untuk di awal-awal terutama. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam range-nya. Tapi aku lebih pengen ngelihat di sini Matt untuk berduel dengan Azura juga. Di mana Moskov-nya akhirnya diambil dan Matt harus menggunakan Roger. Ini Roger banget sih Om, polo landing ya. Iya, Moskov kalau- versus Roger. Roger banget sih. Karena dia bisa nge-poke ya, dapetin extra shield juga, open fire, werewolf transform. Dan damage dengan adanya shield itu yang membuat dia bisa sustain lama buat di laning. Ya, sama-sama dengan basic Command Emblem ternyata. Tapi bedanya Master Assassin yang diambil ini oleh Matt berbeda dengan Tenacity yang dipegang Azura juga. Jadi Azura mainnya jauh lebih defensif dan lihat betapa agresifnya Ray bersama dengan Mueza. Sudah mulai nyebrang-nyebrang masuk ke dalam jungle. Milik Kayak- Rebellion. Kayak masih pakai pattern yang sama gak sih Om? Masih sama juga. Dan Iya kan? kalau memang masih sama seperti ini ya Matt harus dijaga juga. Karena target awal dari hal seperti itu adalah menuju ke gold lane. Makanya. Dia tumbang, hilang satu udah selesai. Pincang langsung di awal. Dan bahkan Ryota yang masuk lagi kali ini dengan Rhythm of Joy. Masih ada Electrifying Beats. Tapi nggak kenapa-napa, Ray-nya masih aman-aman aja. Ya, dan bahkan masih punya Viraga Armor loh. Nggak pecah bahkan kan. Ya, betul. Viraga Armor ya. Mengejutkan memang sama-sama recall kembali. Tapi ini dia untuk laning phase yang bisa dimenangkan oleh Matt juga ya. Di poke habis buat Azura ini. Kan. Udah deh, di open fire aja tembak, cicil 1-2 kali. Cukup berasa sekarang. Makanya gue bilang Roger banget tadi Om. Tapi di posisi turtle, dilempar lagi Mueza. Ini bukan turtle yang gampang sih untuk Dewa di awal. Dan setup cepat sepertinya turtle. Masih bisa didapatkan oleh Zorizo ternyata. Satu buah keamanan turtle yang bisa di-secure lagi. Teamfight yang tidak bisa dihindarkan First Blood Cars yang harus tumbang. Menjadi bonus bagi Dewa. Wow, selamat Om. Namun sepertinya masih belum berakhir. Kenapa? Karena Circling Eagle sudah dikeluarkan Mueza. Sudah melihat, namun ada flicker dari Jube. Gerakan yang tidak terduga dikeluarkan. Iya, tapi untungnya ada Ray juga yang tumbang ya tadi. Karena Matt ternyata melakukan rotasi juga. Sehingga dia berhasil untuk menyamakan atau setidaknya mendekati kerugian yang dialami oleh Rebellion tadi. Lagi. Terjadi lagi. Belum reset kah? Rebellion, match point untuk Dewa yang ini kelihatan banget. Turtle yang di-setup secara sempurna bisa dicuri oleh Zorizo. Ya, tanpa retribution loh itu. Ini cukup menyakitkan memang untuk Rebellion. Tentunya sekali lagi mereka harus melewati fase ini ya. Ini fase yang cukup sulit untuk Rebellion juga. Kalau kita bicara soal laning, akhirnya Kars juga sudah mulai mungkin lebih aktif dari laningnya dia ya. Berani untuk meninggalin lane-nya, lebih memilih untuk nge-backup di area mid. Dan ini Joy, ini Ryota akan menjadi tulang punggung banget nih buat di Rebellion. Apalagi buat di awal sekarang. Penting banget untuk dia bisa memecahkan Viraga Armor atau untuk bisa ngepok, memberikan damage besar. Oke, ada pergerakan yang cukup besar terlihat dari Dewa tadi di area river. Namun mereka mundur kembali bersama-sama. Iya, Kalau gue nggak salah ngitung ya, Joy temporal range ini nggak berfungsi di skill keduanya, rhythmnya. Karena ketika dia selesai Electrifying Beats, rhythmnya juga udah selesai. Udah Cooldown. Cooldown lagi ya. Jadi dia pakai temporal range ini hanya untuk skill pertamanya. Biar bisa lebih cepat ya buat ngedash. Yes. Oke. Bagian topnya masih sama sih, ini masih bagus banget sih. Kalau kita bicara soal laning sekarang Matt lagi pressure di bagian topnya. Bahkan ada freeze lane yang terjadi untuk di area top. Di bagian bawah, Final Slash dikeluarkan tapi Zorizo lebih berfokus itu bisa menghilangkan karena satu wave minion. Zorizo masih bergabung dengan rekannya. Guiding Wind tadi dikeluarkan Swallow mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi itu adalah Matilda dan juga ada Edith di mana itu akan sangat-sangat berbahaya juga untuk dirinya. Buset, dia terbang tuh Zorizo. Jadi pop terus ya. Robotnya terbang. Gak dikasih darah penuh ketika turtle. Oke, sementara untuk sekarang Turtle-nya akan menjadi big siapa di mana Zorizo sudah melakukan sebuah pergerakan dan sekarang Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh Dewa United. Mana untuk sekarang beberapa player miliki oleh Rebellion, mereka mencoba untuk bisa maju mengejar lagi karena Mueza bisa selamat dan Mueza gagal untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, kehilangan 2 nyawa sebagai kompensasi
relaksasi dari Turtle lumayan banget. Rebellion, mereka mulai mencari temponya. Iya. Tapi ini justru yang cukup mengganggu sih bisa dibilang ya. Karena Muesa dari tadi selalu terkena poke damage dari Lantern Flare yang dibuka dengan Chusin. Oh, Sky Piercer, item kedua ya. Oke, cukup menarik. Ini kan karena gold lane mungkin ya Om ya. Oke, memang gold lane dia dapetin 2 poin kill. Tapi seberapa efektif juga Roger nih. Ini Roger loh, kita bicara dia di gold lane yang lebih sering untuknya tadi lane bukan teamfight. Tapi setidaknya mereka sudah mulai melakukan sebuah serangan lagi di area atas. Tapi Ray kali ini ditarik dengan Divine Jasmine. Belum ada satu impact apapun terhadap tubuhnya. Bahkan hanya membuat Audi kehilangan nyawa. Oke, bahkan target yang kurang baik nampaknya. Untuk pecahin Viraga Armor dengan source yang mahal. Tapi lihat posisi dari Swellow bagus. Oke, the final slash yang begitu indah tadi connect ke arah beberapa player. Dan juga Swellow mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa orang. Namun gagal lagi setupnya, gagal lagi. Gak berhasil lagi dapetin apapun Om. Iya, teamfight yang selalu bisa dimenangkan oleh Dewa juga nih. Mereka teamfight kumpul, mereka pede, mereka masih punya Matilda untuk bisa keluar dari situasi yang cukup sulit. Dan yang kedua faktornya jelasnya, tanpa kehadiran Ryota, ini mereka belum memiliki damage yang cukup mumpuni. Apalagi Mat kalau mau coba buat masuk ke tengah, bakal berbahaya buat Mat. Oke, Azura yang tadinya kalah lane banget, sekarang udah mulai recover. Bahkan levelnya udah mulai sama. Oke, dan nanti kita akan melihat lagi final slash. Oke, sementara sekarang Ray mau tidak mau dengan satu final slash ataupun tadi Last Insanity yang udah dia keluarkan juga, dia berhasil masuk lagi ke dalam outer turret yang dia punya. Tapi aman sih, selama dia masih punya Immortal, masih punya Viraga. Dan MPL ID Extreme Stream sama, ada Bang Fiel juga yang lagi nonton. Ayah Fiel ya, ada malam masih seger lu ya, respect streamer kagak nih woy Fiel. Bengong ya. Bengong baik. Bengong. Gimana itu bengong baik itu? Ya ampun, bengong baik lo ya. Ini dia pertempurannya kembali terjadi di mana tadi final selesai dikeluarkan, namun Sorizo langsung saja memberikan reaksi yang sangat cepat. Spear of Destruction yang gak connect karena siapapun numpang lewat. Assalamualaikum. Tapi Sorizo kali ini terjebak sendirian di crack habis-habisan. Dan juga untuk Ryota hadir bisa memberikan damage, namun tidak terlalu optimal. Ya, totalnya didapetin, tapi tetap ada korban. Sorizo yang tadi nge-zoning out, dia tumbang. Iya. Tapi ya tetap pertukaran yang masih cukup berimbang lah ya. Meskipun sekarang kita tahu, Dewa United semakin lambat laun mereka bertahan, semakin perih juga mereka untuk menahan nanti damage dari Ryota. Ini Ryota selalu bebas loh dari tadi aku ngeliatnya. Dia bisa ada di bawah dorong lane jauh, dia bisa ikut tim fightnya juga gak kepanis sama sekali. Dari head to head juga kelihatan banget sebenarnya Om. Dari kedua XP lane. Tipikalnya menurut gue, Kars pun Pakito user tahu. Oke. User Pakito banget. Dan Sorizo juga yang powernya Pakito. Sementara team fight participation ini berbeda banget. Kars lebih aktif untuk join. Benar, dikarenakan kan dia selalu kalah, mungkin dari lane-nya sering ditinggal lah, yang membuat dia KD-nya memang cukup rendah ya. Kan typically dari pemain yang selalu bisa mendapatkan point kill, tapi lebih ke setup juga, karena untuk yang lainnya ketika Rebellion sedang kalah posisinya, ya mau gak mau mereka membutuhkan Kars juga untuk bisa hadir dari posisi tim fight. Oke. Dan sekarang udah mulai berkumpul nih. 3 member mungkin split up together. Ini yang akan dilakukan oleh Rebellion juga. Yep. Sampai Joy dari Ryota ini level 15 mungkin. Bakal lebih enak. Wah, Ray-nya udah mulai ya. Udah mulai menganiaya siapapun yang di depannya nih. Ayo sok atuh dekat, gua bakal namun para berbeda. Ada satu lagi. Lentera yang membuat pergerakan Azura hilang. Instan banget sih tadi poin killnya. Yep. Diangkat langsung dipunish. Oke, Ijume sendirian ditarik tadi dengan satu defense menakutkan dirinya berhasil selamat. Tapi setidaknya sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Glacier dan juga Rebellion mulai membalaskan keadaan di mana satu orang berhasil dihilangkan kembali. Muenza menjadi korban ketiga. Oke, reset yang dilakukan Rebellion akan terlihat kali ini. Dengan Ryota yang fat banget sih Ryotanya ini Om. Ya, gak cuman Ryota sekarang yang jadi masalah, Mat juga demikian. Belum terpick off sama sekali, itemnya tadi Windtalker kalau sempat kita lihat ya. Tapi ya dua damager ini yang menjadi punya kontribusi besar sekarang buat Rebellion Esports. Karena mereka tiap kali masuk juga ini tim fightnya bakal ke punish. Oke, dibawa kembali Om. Final slash-nya dihilangkan lagi Viraga Armor-nya. Tanpa Viraga Armor akan bisa dilakukan oleh Ray. Karena sekarang Ray terjebak. Sempatkah untuk bisa mengeluarkan Last Insanity dan tidak bisa. Ray-nya dijemput, tapi ditarik kembali dengan satu lentera begitu mematikan. Dan juga untuk sekarang Spell Destruction-nya sudah tadi connect dan juga Azura hadir untuk bisa membalaskan dendam rekan-rekannya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Sorizo. Lordnya berhasil didapatkan oleh Sorizo. What? Kembali lagi Sorizo, penyelamat dari Dewa United.
Bukan hanya Turtle, Lord pun bisa didapatkan dan satu buah misplay. Semua jadi berbalik. No way, itu mahal banget tadi. Rebellion mereka punya Retribution, mereka masih menang dan bahkan mereka set up untuk Lord. Tapi dengan diambilnya Lord ini jelas ini pukulan telak bagi Rebellion. Mereka akan terpressure, mereka harus kehilangan inner atau turret mereka. Oke. Wah. Satu Dan buah semuanya tertangkap jelas. Makanya, Wow. satu momentum saja. Gue pikir itu udah Lord Rebellion banget. Betul. Asli, tapi ya dengan PR Lord udah menuju ke arah inner turret sebagai top lane. Yep. Dan mereka dengan satu Lord ini akan berhasil untuk menghancurkan tempo permainan dari Rebellion yang barusan udah mereka dapatkan loh. Iya, itu di depan mata ya sebenarnya tadi. Oke, Retribution Oke, pakai dia. untuk Azura langsung digas habis saja dan Ryota Nice. mau tidak mau harus pergi dari area tersebut. Habis Walker mengandalkan objektif ya. Langsung lompat tembok dia dan selamat. Lordnya bisa di-clear tapi inner turretnya ini loh. Iya, ini inner outer yang bisa diamankan oleh Dewa juga tadi. Yang sekiranya mereka seharusnya yang hilang ya. Terbalik semuanya. Bahkan dengan kondisi gold unggul aja tadi Rebellion baru dapetin satu turret ternyata. Di top Iya. lane doang, sisanya masih aman. Tidak terlalu jauh. Dan ini butuh Ryota dan juga Matt untuk membuat suatu impact. Yep. Mereka pun harusnya ya lebih waspada lagi kepada final slash yang emang terus-terusan dikeluarkan oleh Kars dia tadi. Connect-nya bagus loh. Setuju. Connect 1, connect 2, bahkan jauh lebih banyak lagi. Dan Sorizo bersembunyi dalam rerumputan sejauh ini. Ya, dan Suelo ini menjadi match yang sangat-sangat mengganggu ya. Wait, Ray-nya terjebak. Lassi Sanity dikeluarkan, dipanggil oleh rekannya. Bahkan tadi terlihat ada Glacier yang sudah dikeluarkan pula guna untuk bisa memotong bagaimana jalur pengejaran yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Timing masuk dari Ryota begitu baik, dia nungguin Viraganya hilang dan damage-nya eksplosif banget. Ya, dan Last Insanity yang cukup pagi gak sih tadi langsung dibuka melihat masih adanya Guiding Wind yang sebenarnya bisa dipakai tadi untuk bisa kabur juga. Extra damage sekarang berhasil didapatkan oleh Matt juga. Endless Battle baru saja selesai. Tapi kita tahu pertempurannya akan selesai. Kita lihat kalau mereka bisa menang nanti di Lord yang sudah enhance ini. Kalau nggak tetap susah ya untuk Betul. push-nya. Akan berat. Tapi lihat posisi yang bagus banget. Oke, Audi berhasil menarik ke arah tubuh Sorizo dan Final Slash. Dijauhkan dengan rekannya, bahkan untuk sekarang Sorizo masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Sorizo udah gak kuat lagi, tapi dengan adanya pergerakan balasan dan Ryota pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Akankah Spin of Destruction-nya connect? Akankah dia hadir? Karena ini dia, Azura siap untuk bisa mengatakan damage-nya sakit, bahkan Suelo menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dua yang harus hilang. Rebellion mereka dapetin Sorizo memang. Sang pencuri Lord, tapi mereka dengan dua tumbang. Mereka susah banget setup Lord. Iya, dan bahkan ini Lordnya bakal di setup duluan ya buat Dewa kalau memang mau dimainkan oleh Dewa sekarang. Ini Kars sedari tadi Final Slash-nya juga cukup on point yang membuat Impact harus di-initiate oleh Dewa. Yap, berkali-kali loh. Itu Circling Eagle udah dikeluarkan pula. Mereka harus mundur sedikit dan barusan ternyata Vengeance langsung dikeluarkan pula oleh Kars. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Karalot tersebut, tapi Karsnya pun langsung menghilang. Mulai mendekat lagi akan menjadi milik siapa, dan ini dia. Lordnya menjadi milik Dewa United Esports. Dan Audi mau tidak mau pun harus mundur. Lord didapatkan oleh Dewa. Dengan satu buah setup yang bagus banget. Mereka unggul jumlah. Dan mereka bisa setup dengan aman. Yap. Ya, dikarenakan dua yang hilang juga tadi. Langsung kita lihat untuk replay kita kali ini. Terlalu dalam tadi Sorizo memang tumbang. Tapi lihat bagaimana Ryota langsung terpunish. Karena sudah tidak memiliki skill escape sama sekali. Ya, dan ini tombaknya kena. Gue Iya. sedikit berpikir kalau dia terus ke atas, hancur gitu besar. Tapi ya, it's okay. Dia keep commit untuk dapetin point kill. Karena sekarang juga Lordnya bisa di-secure. Dan let's see seperti apa defensif. Yap. Ini bakal sulit ya buat Rebellion ya kalau mereka mau menahan. Tapi kalau kita berbicara soal choosing-nya ini cukup mengganggu dari tadi. Ini Suelo secara positioning juga masih cukup oke. Bagian belakang memang bisa mengangkat. Tapi Ray punya Immortal yang sedang aktif juga sekarang. Ryota. Yap, namun di tempat yang berbeda. Hey, ada satu orang yang mau ditangkap dan Ryota masih berhasil kabur pula. Ya, kita lihat akan seperti apa setup-nya. Ada satu Glacier, ada Frosty Breeze tadi dikeluarkan pula. Akan seperti apa lagi, karena Last Insanity bisa masuk kapanpun. Tapi barusan belum ada serangan dilakukan karena mereka masih cukup bersabar. Bahkan bawahnya pun kedorong nih. Satu buah best turret di bagian top lane hilang. Setidaknya Lord Enhance ini dapetin korban. Iya. Nah, satu best turret ya. Yes. Bisa diambil oleh Dewa juga. Tapi ya Dewa mereka agak mudah-mudah banget sih untuk bisa numbangin si Ryota ya. Karena cukup banyak tadi source skill yang terbuang dari Dewa. Dan mereka masih gagal untuk bisa pick off ke Ryota. Dan bahkan di sini Matt pun belum terpick off sama sekali. Jadi masih ada Roger juga untuk second damager bagi Rebellion. Yap, jadi Matt udah punya Great Dragon Spear. Akankah berimpact terhadap tubuhnya? Bocil. Wah,
Cari target mungkin. Cari target, mundur lagi semuanya. Oke. Tapi nggak dapetin apapun. Yep. Nah, untuk sekarang ada purple buff yang menjadi tujuannya mereka dan berbanting ke arah satu player Mueza. Guiding win selesai. Wah, Dan gue ngeliat ini zona yang dipertahankan oleh Dewa. Lagi-lagi bikin Rebellion ya nggak bisa keluar dengan gampang. ya. Dan kita belum melihat timing masuk buat Matt juga ya. Karena dia selalu menunggu untuk menjadi pemain yang terakhir. Untuk bisa masuk tapi gak ada peluang untuk bisa melompat ke depan. Oke. Wah. Dan halo kakak Diva. Ini Masih ada kakak LID. Diva, ngomel baik, ngomel. Ngomel. Ngomel mulu, ngomel, heran. Sabar ya, Ngecaster apa ngomel itu dia itu? sabar. Solo cast deh, solo cast itu. Bisa. Tapi kaget. Kaget nih sekarang Kaget lu, kaget. Ngomel baik, mah heran gua. Kaget tuh, ya sok atuh kita lanjut lagi nih. Keren banget ya, MPLID Extremer nih. Kalian bisa nonton tempat dia juga. Ya. Oke, dan untuk split pushnya nih, Farlane bisa dipegang dari tadi sama Azura, terlihat jelas. Bahkan ketika memang Ryota nggak ada, mereka sadar kalau Azura ini yang bakal pegang landing jauhnya. Ya, dan meskipun di sini ya Matt juga sudah full item dari tadi. Nggak terlalu banyak sih yang bisa dilakukan dengan Matt. Dia tuh udah, bahkan Skypiercer ini dijual. Iya kan? Udah Asli, Skypiercer itu kalau nggak ada stacknya sama aja kayak satu Legend Sword. Iya makanya. Harga Legend Sword 900, Skypiercer 1500. Plus 60 doang ya. Rugi. Dan ya balik lagi untuk setup yang bisa dimainkan. Ini setup yang berbahaya sebenarnya buat Dewa juga. Kalau mereka mau dapetin Lordnya, mereka harus bisa clear dulu di area depan. Dan sejauh ini Swelo memang yang paling mengganggu ya. Lihat lantern flare-nya bakal coba buat tangkap satu, dibanting ke rekan-rekan yang lain, baru ada follow up damage. Akan seperti apa nih setupnya? Entah Final Slash duluan ataupun ada satu Divine Jasmine yang mungkin dikeluarkan, dan ini dia. Satu Final Slash tapi belum ada follow up damage. Bawahnya kurang bagus sih sebenarnya. Dewa dengan hero yang punya aspek Farlane kan. Dia harus bagusin dulu bawahnya nih. Tapi masalahnya match up Moskov sama Joy itu yang berat. Iya, bakal dikejar sih buat Moskovnya. Gak ada peluang kecuali memang Spare of Mystery masih dipegang. Terus juga Joy-nya kena ke dinding tuh, bisa tuh. Iya. Untuk setup balik lah ya, counter attack. Tapi kayaknya dibiarin ya sama keduanya di bagian bawah dan Audi. Wait, hampir saja. Bahkan terlihat tadi ada satu Winter Wah. Crown yang sudah diaktifkan di area tersebut. Sementara sekarang di area dari Lord, begitu bebas mereka untuk bisa mendapatkan Karalo tersebut tanpa ada gangguan begitu berat dari Van der Slash yang tidak connect karena siapapun. Swelo masih berhasil untuk bisa menarik ke arah beberapa player ataupun salah satunya saja. Namun sejauh ini masih aman semuanya. Wow, lagi-lagi setup tadi yang gagal. Audi, dodge dari Hijume. Divine Judgment-nya cooldown. Yep. Dan itu menandakan kalau tadi memang gak ketarik dengan Winternya. Timingnya begitu pas. Pas banget tadi buat timingnya. Dan Ryota punya Winter sekarang, tapi Lordnya jatuh ke tangan Dewa United. Mereka bisa split sekarang untuk manjangin di lane bagian bawah. Atau mereka bahkan bisa mengawal Lord yang sedang berjalan di area top. Meskipun kita melihat sekarang ya, Lordnya akan dibiarkan saja jalan sendirian juga. Dari goalnya sudah mulai mengejar Azura. Hampir sama bersama dengan Matt dari goalnya. Itemnya juga sudah jadi semuanya. Full item. Makanya ini defensifnya agak berat jujurnya. Dengan Mat. Yap. Mau tidak mau Matt pun harus masuk lagi setelah diusir tadi, dibakar tepat di belakang dari tubuhnya. Sementara di bagian bawah Azura berhasil untuk bisa menumbangkan karena satu base turret. Dia udah mulai berani nge-hit ya. Karena mungkin udah pada jadi juga teman-temannya. Ready juga untuk menabrak dan Lordnya masih seger banget. Oke, Lord masih seger banget di area atas. Sementara di area tengah ada satu lagi wave minion yang bisa menghantarkan pergerakan dari Dewa untuk bisa menghancurkan karena satu base utama ataupun base terakhir yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Sorizo mencoba untuk bisa membanting, sementara Swelo masih mencari celah untuk bisa membanting lagi ke arah berapa player. Dan juga sejauh ini ada Ray yang menjadi korban, tapi mereka belum ada berhasil ditumbangkan Sorizo. Langsung saja vengeance tadi dari Kars. Tapi belum ada impact apapun. Wah, itu Masih bisa bertahan. iya, dan sangat-sangat tebal sekali siapapun yang dibanting tadi. Ini punya source untuk bisa kabur. Onward tadi buat Sorizo atau bahkan Guiding Win. Wow, ada pergerakan lewat Glacier tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Tapi untuk sekarang Spirit Destruction-nya connect, hanya saja terlalu beresiko untuk pindah. Wah, ini benar-benar tarik ulur ya yang dilakukan oleh Dewa juga. Tapi gue kredit buat Swelo sih, asli. Ini yang kalau ada satu orang yang bisa bikin Dewa mundur, Swelo lah orangnya. Benar, Lantern Flare ya. Yang selalu bisa memberikan efek knock up, knockdown, dan bahkan efek tabrakan dengan
pemain yang lain juga. Tapi wah ini tabrak terus. Nah ini nih sama-sama di BN. Coba itu langsung saja. Dibakar terus nih. Masih ditahan loh, benar-benar ditahan banget oleh Ray. Dipanggil lagi dengan satu guiding win, Circling Eagle dikeluarkan pula. Mereka bersiapkah untuk bisa melakukan sebuah tim di atas. Benar-benar saja berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Bahkan terlihat Glacier tadi connect karena beberapa orang. Untuk sekarang Lasisa DT-nya langsung diledakkan begitu saja. Sorizo mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Ada Audicea yang sudah kehilangan dari Immortal. Akankah dirinya bisa bertahan karena dengan menunggu satu wave ini akan masuk lewat tengah. Audicea sudah langsung menghilang. Dan mereka masih sisa berempat. Untuk sekarang dari Ray-nya kehilangan dari Immortal. Sejauh ini ada Matt yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan lagi karena satu base utamanya di otaknya pula langsung menghilang. Satu terakhirnya Matt-nya pun menjadi orang mati-matian untuk bisa mempertahankan. Tapi Sorizo terus-terusan memukul dan satu hit terakhir.